Bab 1119. Menyatakan ke publik. Kemunculan suara laki-laki itu mengejutkan mereka berdua. Orang yang sedang berbicara dengan Gita segera melihat ke sumber suara. Dia melihat orang yang berbicara tampak tenang. Setelah menatapnya dengan tatapan dingin, entah kenapa dia merasakan ada hawa dingin yang muncul dari belakang. Andri Han, CEO Han. Semua orang yang datang ke perjamuan hari ini, siapa yang tidak mengenal Andri Han? Hanya saja dia biasanya berjalan sendirian, mengapa dia tiba-tiba berbicara kali ini? Jika dipikirkan secara logika, tujuan Andri Han ke sini adalah menemui gadis berbaju putih yang disapa olehnya. Benar saja, tatapan Gita tertuju pada wajah Andri Han, wajahnya yang putih tampak ketakutan, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin menjelaskan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika Gita dihentikan oleh dan dilarang untuk pergi, dia merasa sedikit cemas karena dia tahu kalau dirinya datang terlambat. Apakah Andri Han akan berbalik dan pergi ke perjamuan, dan kemudian dia akan sendirian? Kemungkinan dia tidak bisa masuk ke perjamuan. Tanpa diduga, Andri Han menghampirinya. Pada saat ini, tatapan mata Andri Han sedikit dingin, terlihat lebih dingin dari sebelumnya. Gita ragu-ragu sejenak sambil memegang roknya, dan akhirnya berjalan menuju Andri Han dengan langkah goyah. Saat dia berjalan, dia menarik napas dalam-dalam. Hari ini, meskipun sepatu ini pas di kaki, sepatu ini terlalu tinggi. Jika dia bisa memilih sepasang yang lebih rendah, dia pasti akan memakai yang itu. Namun, di antara sepatu itu, hanya sepasang sepatu hak tinggi ini yang cocok dengan roknya, dan butuh waktu lama untuk memilihnya. Melihat bahwa dia akan berjalan ke sisi Andri Han, Gita merasa ada yang tidak beres. Kaki Gita yang dari tadi sudah goyah, dia bergerak maju tak terkendali dan terjatuh. Tidak jauh, Yolanda Su melihat Sania Yu yang terlempar keluar. Dia jatuh ke lantai. Setelah menerima banyak sorot mata, ada wanita yang ingin mengulang pertunjukan. Lalu dilempar Elgi. Yolanda Su meletakkan tangannya di depannya, dan ketika dia melihat Gita jatuh ke arah pria yang dingin dan mulia itu, fitur wajahnya berubah, dan wajahnya berubah menjadi panik, dan itu agak mengerikan ketika dia melihat dari dekat. Aktingnya cukup nyata. Tapi ekspresinya terlalu buruk, kan? Tapi segera, Yolanda Su ditampar oleh pikirannya sendiri. Karena Andri Han tampak tidak bergerak, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan mantap menangkap Gita. Kerumunan bersiap untuk menonton pertunjukan ini. Yolanda Su. Sania Yu kehilangan banyak muka dan sangat malu. Bagaimana ini? Gita berpikir bahwa dia akan jatuh ke lantai. Siapa sangka tiba-tiba ada sebuah tangan yang menopangnya dan kemudian bau yang akrab menyeruak ke dalam napasnya. Dalam keheranan, Gita mengangkat kepalanya, dia bertatapan mata dengan Andri Han, detak jantung Gita tiba-tiba menjadi sangat cepat. Pikiran pertama Gita adalah, apakah dia pikir aku sengaja jatuh, dan ingin dia membantunya? Memikirkan hal ini, dia dengan cepat menjelaskan, ya, maafkan aku. Sendalnya agak tinggi, tapi aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Saat mendengarnya, Andri Han sedikit mengernyit, dan kemudian menatap sepatunya. Sepatu hak tinggi putih membungkus pergelangan kakinya yang kecil dan indah seperti batu giok putih. 5 jari kaki yang agak bulat, halus tetapi tidak kembung sangat halus dan indah. Sepatu ini sangat cocok untuknya, kecuali tinggi hak tingginya. Andri Han melihat itu dan merasa mungkin dia harus membiasakan menggunakan sendal ini. Lagi pula, Andri Han sering melihat Siska Su berlari dengan sepatu hak tinggi. Tapi setiap kali Gita muncul di depannya, dia selalu memakai sepatu datar. Gadis kecil itu mungkin tidak terbiasa dengan sepatu seperti ini. Dia masih ingat ketika Gita menemani dirinya ke pesta koktail dulu, dia memakai sendal hingga melukai tumit belakangnya. Memikirkan hal ini, Andri Han menatap tumitnya dengan alis yang mengernyitkan, dengan suara yang dalam. Apakah sendal itu cocok dengan kakimu? Hah? Gita tertegun sejenak,
dan kemudian bereaksi dengan cepat dan mengangguk. Cocok, tapi tumitnya agak tinggi, tidak terlalu biasa. Andri Han mengangkat matanya dan melirik wajah pemalu gadis kecil itu. Bisakah kamu jalan? Jika tidak cocok, ganti saja dengan sendal yang lain. Ganti. Tidak, tidak, aku hanya belum terbiasa. Tidak apa-apa. Aku akan mencobanya lagi. Setelah berbicara, Gita menyadari bahwa dia telah berbaring di pelukannya, mukanya memerah, dan dengan cepat berdiri lagi. Kemudian, dia menemukan bahwa mata orang di sekitar tertuju padanya. Dia sangat malu hingga dia secara tidak sadar bersembunyi di belakang tubuh Andri Han. Meskipun dia sedikit takut pada Andri Han, dia hanya mengenal Andri Han di sini, jadi hanya dia yang bisa memberinya rasa aman. Gadis kecil itu melirik wajah-wajah asing di sekitarnya, dia tanpa sadar bersembunyi di belakangnya. Tidak dapat mengatakan mengapa, Andri Han merasa bahwa suasana hatinya yang suram berangsur-angsur hilang, dan secara bertahap dipenuhi dengan kepuasan yang samar. Dia mengerutkan bibir tipisnya, dan kemudian berkata, jika tidak mudah untuk berjalan, kamu bisa sambil menggandengku. Tidak lama setelah suara itu terdengar, Andri Han merasakan tarikan kecil dari lengan bajunya. Dia menggerakkan matanya ke bawah dan melihat sepasang tangan putih, dengan hati-hati menggenggam lengan bajunya, dan menggenggamnya dengan hati-hati, seolah-olah takut Andri Han akan marah. Ikuti aku. Baik. Gadis kecil itu mengikuti Andri Han, memegang lengan bajunya dengan satu tangan, sambil melangkah maju dengan langkah ragu-ragu. Ketika mereka melewati Yolanda Su dan Sanya Yu, ekspresi mereka berdua tampak jelek. Sanya Yu telah dibantu oleh ayahnya dan berdiri bersama Yolanda Su sekarang. Yolanda Su awalnya mengira Gita akan didorong pergi juga. Siapa sangka bahwa Andri Han tidak hanya akan menangkapnya, tetapi juga membiarkannya mengikutinya, dan bahkan meraih sudut pakaiannya dan berjalan masuk. Wajah wanita ini terlihat sangat aneh, wajahnya sangat asing, karena biasanya orang besar akan muncul di berbagai kesempatan. Seiring waktu, bahkan jika semua orang tidak mengenal satu sama lain, mereka kadang-kadang akan bertemu. Siapa gadis ini? Mengapa dia mengikuti Cheo Han? Benar saja, di antara para penonton yang baru saja menyaksikan semuanya, beberapa dari mereka sudah mulai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, bukankah Cheo Han tidak pernah membawa pendamping wanitanya ke perjamuan? Bagaimana bisa hari ini? Semua orang tampak tercengang. Cheo Han tiba-tiba membawa seorang wanita untuk hadir. Apakah dia ingin menunjukkan sesuatu di depan umum? Tidak mungkin. Apakah dia sudah berubah? Yolanda Su dan Sanya Yu saling memandang, ekspresi wajah mereka sangat jelek. Apakah kamu melihat Yolanda Su dan Sanya Yu barusan? Mereka berdua ditolak Andri Han, bahkan Andri Han tidak ingin melihat mereka. Bersambung.